Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Kali ini Ana akan menceritakan sebuah tokoh abad ke-20, seorang fisikawan yang mantap dan luar biasa, Masya Allah. Seorang fisikawan yang terkenal di seluruh dunia internasional nih, fisikawan yang di abad 20, yaitu Albert Einstein terhadap Islam. Gimana nih? Ada yang tahu gak nih kisah ini? Kisah di mana Albert Einstein ini mengagumi daripada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kisah ini udah pernah Anda dapat dari waktu anak kuliah ya di jurusan fisika, jadi udah tahu sih, tapi Anda belum sempat share-share aja kepada sahabat Jundu ini. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Anda sedikit memberitahu kepada sahabat Jundu. Jadi kisahnya ini adalah di mana Albert Einstein ini mengagumi daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW atau beberapa hadis dan Al-Quran. Dan ini sudah banyak bukti, dan bukti itu tersimpan sangat rapi dan tidak diterbitkan di khalayak umur karena khawatir. Dan kita tahu agama daripada Albert Einstein ini adalah ateis. Dia tidak percaya agama. Semua agama sama. Dia tidak percaya. Tapi jika disuruh memilih, Albert Einstein akan memilih agama Islam. Ini luar biasa, Masya Allah kisahnya. Dan mau tahu seperti apa kisah daripada Albert Einstein ini mengagumi daripada Islam dan mengagumi Nabi Muhammad SAW, bahkan dari salah satu rumusnya itu tertrigger dari salah satu hadis Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, luar biasa. Tapi sebelumnya bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tercerdas bernama Albert Einstein, yaitu terkenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Ini orangnya ateis nih, gak pernah ada nerima apa-apa nih. Wah, gak percaya dah, gak percaya Tuhan, gak percaya ini, gak percaya itu. Namun, jangan salah, Albert Einstein ini ternyata memiliki sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein shock ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, luar biasa. Terus gimana nih pandangan Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein ini kagum dengan agama Islam? Dan seperti apa nih pengetahuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Sahabat Jundu, Einstein ini dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Wah, terkenal banget nih konsep relativitasnya dia. Sepanjang karirnya, Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Einstein perihal agama. Nah, kutipan itu berbunyi, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Nah, kutipan dari Einstein ini memberi arti bahwa dia punya pandangan tersendiri dengan agama. Walaupun dia ini adalah orang ateis, nggak percaya agama. Nah, Albert Einstein ini sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat, soleh, bahasa gitu dah. Jadi keluarga Yahudi yang tulen, luar biasa ibadahnya. Nah, dalam sebuah kesempatan, Einstein pernah ditanya mengenai keyakinannya pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi ini, yaitu agama Yahudi ini. Einstein berpendapat bahwasanya Tuhan dalam aliran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala orang-orang penganutnya. Jadi nggak percaya, padahal bapaknya adalah orang Yahudi, keluarga dari Yahudi, dia nggak percaya. Kata Einstein mengatakan, bagi saya agama Yahudi sama seperti agama lainnya, reinkarnasi, tahayul yang tidak masuk akal. Mereka para penganutnya punya kualitas yang biasa-biasa aja. Bahkan kata Einstein, ia tidak melihat adanya istimewa dari mereka semua, kata Albert Einstein. Bahkan pengakuan Albert Einstein ini dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, kata agama yang Einstein maksud itu adalah tidak sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Itu maksud daripada Einstein. Kemudian kata Richard Dawkins menjelaskan bahwa dalam dunia sains, agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Itu kata Richard Dawkins. Kemudian Albert Einstein berkata lagi, sebenarnya saya adalah manusia yang tidak beriman, yang sangat religius. Gimana tuh? Nggak beriman tapi religius. Itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi saya. Jadi secara personal dia sangat asing bagi dia. Bahkan terlalu naif, kata Albert Einstein ini.
Sahabat Jundu, Albert Einstein ini tak diragukan bahwa dia adalah seorang ilmuwan besar, tapi pandangan-pandangannya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Padahal keluarganya orang Yahudi. Dasar luar biasa. Sahabat Jundu, Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Itu kata Einstein. Kemudian, ketertarikan Einstein pada agama Islam tertulis pada sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Imam Syiah nih, tapi kepada Syiah nih, Imam Syiah, yaitu Ayatullah Al-Uzma Borojerdi. Nah, ia merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada zaman itu. Nah, dan lewat surat, Einstein hendak bilang nih kepada Gatkin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya. Ia tak menyukai klaim-klaim sang filosof. Jadi zaman itu kan banyak juga tuh para filsafat pada saat itu. Banyak orang yang meraih Nobel, banyak orang-orang sains dan lain-lain. Luar biasa itu pada zaman abad ke-20 itu. Nah, kemudian meski begitu masih dalam buku yang berjudul Course Life, The Biblical Call to Revolt yang ditulis oleh Eric Gatkin menyebutkan bahwa nama Einstein itu tertuang sebanyak 11 kali. Dan Eric Gatkin ini mengusungkan bahwa sang fisikawan ini dengan maha dahsyat, dengan maha hebat, fisikawan yang maha hebat. Luar biasa, Masya Allah. Hampir digituin tuh tulisnya. Nah, kemudian surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein tentang agama dan Tuhan. Jadi pada intinya Einstein ini percaya adanya agama Islam, begitu intinya sih, tapi nggak mau ngakuin aja. Nah, dalam surat tersebut Albert Einstein juga mengutarakan nih bahwa teori relativitas ini yang selama ia buat, yang selama ia kaji, itu mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quran. Terang-terangan nih Einstein surat kepada seorang Imam Syiah ini. Ternyata sahabat Jundu, Einstein ini nggak ngambil dari ayat Al-Quran aja, tapi ternyata juga ngambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Nggak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad ke-20 ini yang bernama Albert Einstein mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Jundu, Albert Einstein ini yang merupakan ilmuwan terbesar abad 20 dalam sebuah risalah terakhirnya itu menulis Islam lebih utama, lebih sempurna dan lebih logis dibandingkan agama-agama dunia yang ada. Nah, risalah ilmiah ini berjudul Die Erklärung. Auto tulisannya pokoknya Die Erklärung. Itu ditulis dalam bahasa Jerman pada tahun 1954 di Amerika. Nah, hakikat risalah tersebut ini sama dengan surat rahasia yang ia tulis untuk Imam Syiah ini, Al-Uzma Borojerdi. Nah, dalam risalah tersebut termaktub tuh Einstein ternyata menyandingkan teori relativitasnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga mengambil dari banyak hadis dari kitab Nahjul Balaghah dan Biharul Anwar. Dasar luar biasa. Jadi nyonteknya dari hadis-hadis. Nah, ia mengatakan ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang ia ambil nih, yang terutama dari kompleksivitas seperti relativitas. Sayangnya nih, banyak ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad tersebut tidak mengetahui hal tersebut, kecuali cuma sedikit. Ada sih yang memperhatikan dari sains ini, tapi nggak banyak. Nah, ternyata sahabat Jundu, salah satu hadis yang menjadi trigger Einstein dalam mengkaji teori relativitas ini yaitu hadis yang berkaitan dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi Muhammad SAW menyentuh sebuah bejana yang berisi air yang menyebabkan air itu tumpah. Dan setelah kembali dari Mi'rajnya dan melalui berbagai zaman, beliau melihat air yang masih dalam keadaan tumpah itu di atas tanah. Artinya ini nggak lama, sebentar dalam satu malam. Kalau masih satu malam, satu sehari kan kalau tumpah masih ada lah. Tapi kalau dilewati dalam bertahun-tahun dan lain-lain, itu tumpahnya udah nggak ada. Gitu maksudnya. Berarti kan di sini ada relativitas waktu. Nah, kemudian Einstein melihat hadis ini sebagai khazanah keilmuan nih, yang mahal harganya karena menjelaskan kemampuan keilmuan dalam relativitas waktu. Dahsyat luar biasa, dicari atau dikaji. Memang gitu rata-rata orang-orang sains itu banyak yang masuk Islam tersebabkan dia mengkaji itu, ya, mengkaji alam semesta, mengkaji kehidupan, mengkaji organ tubuh dan lain. Akhirnya dia sendiri menemukan
keajaiban-keajaiban yang tidak pernah ia temui, dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Sebenarnya bukan Albert Einstein aja, banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam tersebabkan dengan sainsnya, dengan penelitiannya. Begitulah luar biasanya Allah Maha Pencipta dari sesuatu hal. Kembali ke cerita sahabat Jundu. Ternyata menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani itu berbanding terbalik dengan formula yang terkenal, yaitu relativitas materi dan energi. Dari rumus ini artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula, hidup kembali. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu yang dimanapun berada, perlu diketahui dalam suratnya kepada Imam Syiah ini, yaitu kepada Al-Uzma Borojerdi, sebagai penghormatan tuh ternyata Einstein ini selalu menggunakan kata panggilan yaitu Borojerdi Senior, karena ini untuk menggembirakan jiwa Profesor Hesabi, dan ia menggunakan kata Hesabi yang mulia. Dan perlu diketahui sahabat Jundu, ternyata naskah asli surat menyurat antara Albert Einstein dengan Imam Syiah ini itu masih tersimpan di tempat penyimpanan rahasia yang ada di London, yaitu tempat penyimpanan Profesor Ibrahim Mahdavi. Ini karena demi alasan keamanan. Kacau juga nih kalau sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan bahwasanya Albert Einstein ini pernah mengagumi Islam. Wow, koslet dunia udah. Karena kan banyak juga kan orang-orang non-muslim itu mengagumi Albert Einstein, apalagi orang Yahudi, membanggakan banget ya Albert Einstein ini. Ternyata risalah ini asal muasalnya itu dibeli oleh Profesor Ibrahim Mahdavi yang tinggal di London itu dengan bantuan salah satu anggota perusahaannya itu, yaitu anggota pembuat mobil Benz seharga $3 juta terhadap seseorang pengoleksi barang antik yang ada di Yahudi. $3 juta US Amerika tuh. Dan itu ternyata asli tulisan tangan Albert Einstein. Dahsyat luar biasa. Itu tuh, tulisan tangan Einstein di semua halaman buku kecil itu telah dicek tuh lewat komputer dan oleh para pokoknya udah diteliti dah buktinya oleh pakar manuskrip. Ini ternyata keasliannya udah dicek. Ternyata bener nih tulisannya Albert Einstein. Aneh kadang sempat bingung, kok bisa tahu ya tulisannya Albert Einstein? Tuh bisa tahu deh, ya wallah alam, namanya teknologi, ya tahu aja udah pasti. Dan dengan bukti-bukti yang lain dan lain-lain dikait-kaitkan ini dan itu sehingga bisa ketahuan. Dan kemudian ada pertanyaan yang masih ambigu, apakah Einstein di akhir hayatnya itu memeluk agama Islam walaupun Islamnya Syiah gitu. Jadi ada beberapa dari teman-teman itu dia masuk Islam tapi Islam Syiah. Wallah alam bisa, kita nggak tahu lah, biarlah itu menjadi rahasia kehidupan masing-masing tentu. Ya ini kita hanya sebagai wawasan aja, wawasan seorang tokoh dunia, tokoh yang luar biasa, fisikawan yang terkenal abad 20 yang sangat berpengaruh. Bahkan dia penggagas daripada bom atom tuh. Luar biasa, Masya Allah. Dan ternyata di akhir hayatnya kita tahu lah kisahnya seperti ini. Dan itu ada bukti-bukti nyatanya semua. Dan mudah-mudahan wawasan ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu Channel yang menyaksikan. Dan ikutin terus tayangan Jundu Channel ini demi episode. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagian dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Derobis, salam Jundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.